Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Puji Tuhan, senang bertemu di bulan terakhir Desember tahun 2024 dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Firman Tuhan pagi ini bicara tentang kasih. Tidak sekedar bulan yang penuh kasih, 14 Februari, Valentine's Day. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini melakukan perintah Tuhan. Bukti nyata kami mengasihi Tuhan seutuhnya. Karenanya, biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Sapaan Teduh pagi ini dari Ulangan 6 ayat 5. Saya baca dari Alkitab edisi terjemahan baru 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tema yang saya pakai, hayo, mari kita wariskan iman. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup, sadar atau tidak, orang tua mewariskan berbagai warisan. Secara fisik misalnya, rambut keriting, lesung pipi, bentuk hidung, warna mata, dan lain sebagainya. Non fisik, mewariskan kegemaran, prestasi, sifat. Secara sadar juga mewariskan harta kekayaan. Misalnya, properti, uang tunai, investasi, atau benda berharga lainnya. Ada juga bentuk wasiat, dokumen tertulis berisi instruksi pembagian harta setelah kematiannya. Memang ada hukum waris, yaitu peninggalan harta kepada keluarga keturunan yang lurus sesuai adat setempat. Seperti kita, adat karo. Dalam kenyataan, seringkali warisan membawa sengketa, merasa tidak adil, sehingga perpecahan di tengah keluarga. Bukan juga mewariskan Valentine's Day dengan cari kado. Katakanlah cari spesial aneka, silver queen, atau coklat, atau serba pink untuk menyenangkan hatinya. Syukur saudara-saudaraku, pagi ini kita merenungkan perintah Allah, mendambakan sebuah persekutuan indah
yang akrab dengan umatnya. Perintah ini mengikat mereka kepadanya. Lewat Musa hambanya memberi nasihat, merupakan pidato terakhir Musa sebelum meninggal, yaitu sebuah warisan iman. Warisan untuk tetap mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Mewariskan dari generasi kepada generasi yang lain. Kata kunci yang sangat penting yaitu ingat. Seperti semboyan Bung Karno pada pidatonya yang juga terakhir pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-21, 17 Agustus 1966. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Orang Israel, saudara-saudaraku, didesak untuk mengingat. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Allah telah melakukan perkara yang besar. Tindakan penyelamatan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Campur tangan Tuhan dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Dengan pengalaman yang luar biasa ini, tentunya memberikan keyakinan besar bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Sekaligus agar umatnya percaya pada janji-janji Allah. Inilah warisan iman yang sebenarnya harus diwariskan. Iman tidak ada artinya tanpa ketaatan. Orang Kristen yang mau tumbuh kembang iman mereka harus menaati perintah-perintah Tuhan. Perintah yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah dengan segenap hati artinya bersedia memberikan segala sesuatu kepada Allah dengan penuh hormat dan menghargai Allah. Ada kerinduan bersekutu dengan Allah. Mengasihi dengan segenap jiwa artinya bersedia mengambil bagian untuk kepentingan orang lain, bukan egois. Mengasihi dengan segenap akal budi artinya mengasihi dengan seluruh pikiran kita yang telah ditebus oleh Allah. Kasih yang dibangkitkan oleh kasih-Nya kepada kita. Jadi ada nilai-nilai rasa sayang, rasa suka, nilai kesetiaan, nilai ketaatan, serta nilai tanggung jawab. Ada 3 kata: hati, jiwa, dan akal budi. Ketiga kata ini mencerminkan keseluruhan diri seseorang. Kita harus mengasihi Allah dalam pikiran, perasaan, perbuatan dengan segenap kekuatan kita. Mencintai Tuhan Allah dengan seutuhnya. Seperti nyanyian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dan seterusnya. Berpikir, berbicara, membaca, mendengar, mempraktekkan kasih memang mengasihkan, apalagi dibumbui cinta dan mesra. Pasti waktu terasa pendek sekali dan tak pernah cukup. Biasanya dengan kata-kata yang manis, senyum yang manis, perbuatan yang manis, dan yang manis-manis lainnya. Pertanyaan saudara-saudaraku, apakah setiap orang yang bermanis-manis pasti benar-benar mengasihi kita? Lihat, pedagang yang tersenyum, bicara manis,
Bukankah seringkali hanya mengasihi isi kantong kita, dompet kita? Lihat politikus yang bicara manis, menggelar janji-janji manis, seringkali juga hanya menginginkan dukungan suara kita. Apakah katakanlah si dia dengan suara yang merdu menyatakan cinta kasihnya kepada si ini? Ya, hanya sekedar mau mengisap madunya lalu membuang sampahnya. Kasih yang sejati, saudara-saudaraku, hanyalah dapat kita kenali dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tanpa pamrih pribadi sedikit pun telah mengorbankan segala yang ada padanya demi kasih itu sendiri dan demi keselamatan manusia berdosa yang dikasihinya. Itulah kasih agape yang kita peringati hari kelahirannya pada masa Natal ini. Ayo, mari kita wariskan iman. WIB, bukan waktu Indonesia bagian Barat, tapi WIB, waktu iman buah. Waktu iman buah. Artinya, selama diberi waktu, mari mewariskan iman agar ada buah kekal yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Keciwer meleket tupung perudan, tupung perlegau enggau rabu-abu. Perintah utama, kelengilah Tuhan. Kelengi kakala, lanai lit si nebu-nebu. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kasih yang sejati. Saat ini kami mendoakan GBKT Rumun Samarinda, Perpulungan Sangata, Perminggun Bontang, supaya tetap mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan nyata. Kami doakan jemaat, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami doakan perpulungan Jabu-Jabu, kepanitiaan, pertua, diaken, emeritus. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.